Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal, masih dalam serial Khotbah di Bukit. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, dan setiap peralatan dipakai Tuhan kuduskan, sucikan, supaya semua itu bisa berguna dan menyampaikan firman dengan jelas, dengan gamblang, hamba-Mu dan peralatan, dan juga berkati share-ses yang akan merekam. Pimpinlah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal. Matius 5 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan yang hitam, sudah baca yang biru. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau bersama-sama, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Bersama-sama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekalian, mari kita merenungkan tema ini, keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal. Sekalian, kalau kita mempelajari Khotbah di Bukit yang di dalam Matius 5 sampai Matius pasal 7 ini adalah ajaran yang diperuntukkan bagi para murid Tuhan. Khotbah di Bukit bukan untuk manusia pada umumnya, ya, tapi khotbah di Bukit diperuntukkan bagi para murid Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terus sekalian, kalau kita melihat standar etika murid Tuhan itu berbeda dengan standar etika manusia pada umumnya. Sekali lagi, standar etika murid Tuhan berbeda dengan standar manusia, etika manusia pada umumnya. Terus sekalian, dikatakan hanya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menjadi muridnya bisa dan mau melakukan isi dari khotbah di bukit. Saya ulangi lagi, hanya orang yang sudah percaya Yesus dan menjadi muridnya bisa dan mau melakukan isi dari khotbah di bukit. Terus sekalian, kalau kita mempelajari berikutnya, memberikan persembahan kepada Tuhan itu baik. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita. Tuhan punya segala sesuatu. Tuhan pencipta manusia juga. Sehingga sebenarnya Tuhan itu tidak membutuhkan persembahan kita. Terus sekalian, Tuhan lebih suka akan ketaatan dari umatnya kepada perintahnya daripada persembahan harta. Ya, Tuhan itu lebih suka ketaatan dari umatnya daripada persembahan harta. Terus sekalian, kalau kita mempelajari ayat ini, 1 Samuel 15 ayat 22. Samuel berkata kepada waktu itu Raja Saul, ya, yang melawan kehendak Tuhan. Samuel berkata apa? Manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ini dalam terjemahan sehari-hari, ya. Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Korban persembahan Raja Saul ditolak Tuhan karena ia tidak taat pada firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, semua orang Amalek harusnya diperintahkan Tuhan untuk dibasmi, dimusnahkan. Tapi ternyata Saul tidak. Ya, saudara sekalian, Saul itu menyelamatkan Raja Agag, raja orang Amalek itu. Ya, kemudian kambing domba, lembu-lembu yang tambun tidak ditumpas. Saul berkata, wah ini sayang banget ya, eman-eman sekali nih. Ya, kami ambil saja ini. Saudara sekalian, Tuhan bilang semua tumpas sekalian, tapi tidak dilakukan. Ya, hanya yang buruk, ya, hanya yang tidak berharga itu yang ditumpas. Itu sikap daripada Saul, Raja Saul, dan Tuhan menolak Raja Saul ini. Terus sekalian, maka dikatakan
taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Terus sekalian, itu konteks daripada ayat 1 Samuel 15 ayat 22. Terus sekalian, nah, kalau umatnya suka mendukung pekerjaan Tuhan, sikap itu baik untuk diri mereka sendiri. Saya ulangi lagi. Kalau umatnya suka mendukung pekerjaan Tuhan, sikap itu baik untuk diri mereka sendiri. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, jangan kita berbangga hati, kita berkata, oh kalau tanpa aku yang mendukung, oh pekerjaan Tuhan tidak bisa apa-apa. Oh keliru banget. Sekalian, kalau umatnya suka mendukung pekerjaan Tuhan, sikap itu baik untuk diri mereka sendiri. Sekalian, Filipi 4 ayat 17 dikatakan, tetapi yang kuutamakan, kata Rasul Paulus, tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Ya, bukan pemberian persembahan itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Tuhan tuh gak lebih kaya kalau kita memberi persembahan atau membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak lebih kaya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang punya segala sesuatu. Sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Ya, contemporary dalam terjemahan contemporary English version dikatakan, I'm not trying to get something from you. Saya tidak mencoba untuk mengambil sesuatu dari kamu. But I want you to receive. Saya mau kamu mendapatkan, menerima the blessings that come from giving. Saya mau supaya kamu menerima berkat-berkat yang datang dari memberi. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah sekali. Filipi 4 ayat 17 itu. Terus sekalian, nah kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Contemporary English Version dikatakan, more blessings come from giving than from receiving. Lebih berkat-berkat lebih banyak datang dari memberi daripada menerima. Ini ayat ini sungguh baik bagi orang-orang tertentu yang berkata, oh apa ini kok terus minta-minta persembahan. Wah, aku sudah cukup banyak kasih persembahan, kok terus diminta persembahan. Terus sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan, more blessings, lebih berkat. Ya, lebih banyak berkat dari memberi daripada menerima. Terus sekarang, ini suatu hal yang penting. Tuhan kita tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, persembahan untuk Tuhan bukan untuk menolong Tuhan. Jangan pernah kita berpikiran persembahan untuk Tuhan adalah untuk menolong Tuhan. Bukan untuk menolong Tuhan. Tapi dia memberi kesempatan bagi umatnya untuk berbagian dalam pekerjaannya. Yang berakibat berkat bagi orang yang melakukannya. Berkat dari Tuhan itu multi aspek. Berkat dari Tuhan itu aspeknya banyak sekali. Jangan hanya disempitkan dengan berkat jasmani itu. Sekalian itu berkat dari Tuhan itu multi aspek. Ya. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. Persembahan untuk Tuhan bukan untuk menolong Tuhan, tapi dia beri kesempatan bagi umatnya untuk berbagian dalam pekerjaannya yang berakibat berkat bagi orang yang melakukannya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Ya, terus sekalian, tetapi berkat bukan sebagai motivasi utama kita dalam memberi. Sekali lagi, berkat itu bukan sebagai motivasi utama kita untuk memberi persembahan. Tetapi sebagai konsekuensi logisnya, Tuhan pasti akan memberikan berkat sebagai konsekuensi logisnya. Dan berkatnya itu jangan hanya dilimitasi dengan berkat jasmani, atau jangan hanya dilimitasi dalam berkat uang atau harta. Itu limitasi yang sangat menyempitkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu multi aspek, banyak aspeknya. Ini suatu hal yang penting, ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, tanda, ya, oke. Nah, tanda utama kekristenan adalah hubungan vertikal dan horizontal.
Ya, tanda utama kekristenan adalah salib. Salib itu ada yang garis vertikal, ada yang garis horizontal. Ya, jadi maksudnya hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Sekalian, nah kalau kita memperhatikan, iman itu sangat penting, itu berkaitan dengan vertikal. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dalam Tuhan Yesus, kita berkenan kepada Allah. Ya, sekarang ini suatu hal yang penting sekali, itu berkaitan dengan aspek vertikal, hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita. Ya, sekalian. Nah, firman Tuhan berkata, namun iman hanya bisa dilihat oleh Allah. Iman hanya bisa dilihat oleh Allah karena letaknya dalam hati. Suami istri tidak bisa melihat sesuatu yang letaknya dalam hati, bukan? Karena kita adalah manusia yang lemah, yang nggak bisa lihat hal yang sifatnya abstrak itu. Ya, sekalian, iman hanya bisa dilihat oleh Allah karena letaknya dalam hati. Ya, yang bisa dilihat oleh manusia adalah perbuatan kita, itu aspek horizontal, perbuatan kita. Maka dikatakan Matius 5 ayat 16b, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik yang dilihat oleh manusia itu, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini suatu hal yang penting. Jadi berkaitan dengan hubungan vertikal dan horizontal. Nah, saudara sekalian, selanjutnya ada teladan pertumbuhan manusia Yesus. Ya, Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Aspek vertikal makin dikasih oleh Allah, dan aspek horizontal makin dikasih oleh manusia. Ini suatu hal yang indah sekali. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau sekalian, today's English version dikatakan, Jesus grew both in body and in wisdom. Yesus itu bertumbuh keduanya dalam jasmani dan dalam hikmat. Gaining favor, disukai with God and man, disukai oleh Allah dan manusia. Ini suatu hal yang indah sekali. Nah, saudara, dalam kehidupan Tuhan Yesus ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Biar itu menjadi satu teladan yang penting bagi kita sebagai umat yang percaya pada Yesus. Seperti Yesus punya keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal, demikian juga kita umatnya. Kita harus punya keseimbangan antara hubungan vertikal dengan horizontal. Nah, saudara sekalian, penting sekali. Yang berikutnya, bahkan kehidupan manusia Yesus itu menyatakan keseimbangan antara pelayanan keluarga sendiri dan umatnya secara luas. Kehidupan Yesus melayani keluarganya sendiri, tapi melayani umatnya secara luas. Ada keseimbangan. Ya, saudara sekalian, dikatakan mengapa Yesus baru melayani secara luas pada usia 30 tahun? Lihat dalam Lukas 3:23. Yesus baru melayani secara luas pada usia 30 tahun. Mengapa? Saudara sekalian, jawabannya adalah untuk menggenapi bilangan 4 ayat 3. Itu jawaban pertama. Bilangan 4 ayat 3 dalam hukum Taurat dikatakan, hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi Yesus menggenapi Taurat. Seperti apa yang dituliskan dalam bilangan 4 ayat 3. Yesus menggenapinya. Ia berumur 30 tahun. Ya, itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua adalah juga sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Yesus sebagai manusia, sebagai anak sulung dari pasangan Yusuf dan Maria. Ya, saudara sekalian, walaupun Yesus bukan dari benih Yusuf, Maria hanya dipinjam kandungannya oleh Roh Kudus. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Tapi sebagai anak daripada pasangan Yusuf dan Maria, Yesus sebagai anak sulung, ya, yang sudah ditinggal Yusuf dan punya adik-adik. Jadi Yesus sebelum beliau melayani secara luas, beliau melayani keluarganya lebih dahulu. Dia menolong menjadi tukang kayu, menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Dia mendukung akan adik-adiknya, mendukung akan mamanya itu. Terus kalian, jadi di sini kita melihat ada satu aspek horizontal dan ada aspek vertikal. Ini suatu hal yang penting sekali. Nah, yang berikutnya. Matius 5 ayat 24 dikatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu
Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, sekalian. Nah, ayat ini tidak berarti, ya, saya dalam menguraikan khotbah ini saya mulai dengan kata negatif dulu. Ya, tidak berarti. Kemudian saya lanjutkan dengan hal yang positif. Berarti. Ya, jadi ayat ini tidak berarti hubungan horizontal lebih penting daripada hubungan vertikal. Itu yang pertama, ya. Hubungan horizontal lebih penting dari hubungan vertikal. Itu tidak demikian artinya. Mas sekalian, menurut Alkitab, hubungan vertikal yang bermasalah akan merusak hubungan horizontal. Hubungan vertikal, hubungan dengan Allah yang bermasalah akan merusak hubungan antar sesama manusia. Sekalian, nah, pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang sifatnya vertikal itu berakibat negatif terhadap hubungan antara Adam dan Hawa yang sifatnya horizontal. So, sekalian, nah, kalau kita melihat Kejadian 37, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. So, sekalian, dosa telah membuat mereka merasa malu untuk bersikap terbuka. Itu dalam tanda kutip telanjang di sini. Bersikap transparan. Ya, kalau suami dan istri sudah berkanjang dalam dosa perzinahan misalnya, mereka sulit untuk bersikap terbuka terhadap pasangannya. Sekalian, tapi kalau mereka menjaga kesucian hubungan mereka dengan yang lainnya, mereka terbuka, mereka transparan dengan partnernya. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Dosa telah membuat mereka merasa malu untuk bersikap terbuka. Ya, sifatnya itu transparan atau telanjang itu. Nah, sekalian, Matius 5 ayat 24. Itu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat ini tidak berarti yang kedua, semua persoalan dengan sesama manusia harus beres dahulu, barulah boleh melayani Tuhan. Nah, sebagian orang mempunyai perkataan demikian. Ya, kamu bolehlah menjadi hamba Tuhan jikalau semua masalahmu sudah beres dahulu. Kamu bolehlah melayani Tuhan. Ya, kamu boleh menjadi majelis. Kamu boleh menjadi terjun dalam bidang pelayanan kalau semua masalah dalam keluargamu beres semua. Wah, kalau orang berkata demikian, maaf, sampai mati tidak akan selesai. Tidak akan melayani Tuhan dia. Sekalian, maka dari itu ayat ini tidak berarti semua persoalan dengan sesama manusia harus beres dahulu, barulah boleh melayani Tuhan. Sekalian, nah saudara, waktu Yesus mengorbankan tubuhnya di atas salib, adik-adiknya secara manusia masih meragukan dan menentangnya. Nah, ini. Ya. Waktu Yesus mengorbankan tubuhnya di atas salib, adik-adiknya sendiri masih meragukan dan menentangnya. Terus sekalian kita lihat. Mengapa di atas salib Yesus menitipkan Bunda Maria kepada Yohanes? Kenapa dia tidak titipkan kepada adik-adiknya dalam keluarganya sendiri, tapi dia titipkan Bunda Maria kepada Yohanes, bukan kepada adik-adiknya. Terus sekalian, karena sampai pada penyalipannya, saudara, Yesus masih belum percaya Yesus adalah Mesias. Sampai pada penyalipannya, saudara, Yesus masih belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Terus sekalian, nah saudara, dalam Markus 3 ayat 31 dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Kenapa demikian? Karena mereka belum percaya. Ini apa-apaan Yesus nih, mengklaim diri sebagai Mesias. Kami gak percaya. Ya, sekalian. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sampai waktu Yesus masih melayani di dunia ini, mereka belum percaya pada Yesus. Sekalian, sehingga Yesus waktu di atas salib menitipkan Bunda Maria kepada Yohanes, bukan kepada saudaranya dalam keluarganya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, mungkin adik-adiknya Yesus berkata, atau mungkin mereka berpikir, ini seperti apa ini? Ya, orang Yahudi lainnya berpikir, Yesus tuh kok tindakannya nggak benar, kata mereka. Mungkin ya kata mereka. Sampai akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Ya, jadi pertamanya saudara, Yesus tuh tidak percaya, belum percaya bahwa Yesus tuh Mesias. Barulah setelah Yesus bangkit, baru mereka percaya.
Sekalian, jadi ini suatu hal yang penting. Ya. Nah, kalau kita melihat yang berikutnya. Matius 5:20. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah damai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, arti ketiga. Ayat ini tidak berarti umatnya tidak akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat ini tidak berarti umatnya tidak akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Sekalian, nah, kalau kita melihat dalam Matius 15 ayat 12, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Ini murid-muridnya. Mereka waktu itu belum ngerti. Ya, sampai mereka bertanya kepada Yesus, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Sekalian, nah kalau kita lihat ayat selanjutnya, ya 1 Korintus 1:23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi waktu itu saudara, pada abad pertama itu, orang-orang Yahudi menganggap bahwa berita salib adalah satu batu sandungan. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah berdosa begitu jahat, begitu salah, barulah orang itu layak disalibkan. Yesus kok mau disalibkan? Yesus kok Mesias? Orang Yahudi pikir ini nggak masuk akal. Ya, kalau Yesus disalibkan berarti Yesus itu bersalah besar. Ya, sehingga jadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi waktu itu. Terus sekalian, kalau kita melihat, ya saudara sekalian, Ulangan 21:23 dikatakan, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Memang Tuhan Yesus telah menanggung kutuk bagi umatnya. Ini suatu hal yang penting. Yang waktu itu banyak orang nggak ngerti hal ini. Mereka hanya tahu dalam Ulangan 21 ayat 23. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Berarti Yesus itu terkutuk. Padahal sebenarnya Yesus menanggung kutuk bagi umatnya yang percaya pada dia. Nah, sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara, batu sandungan dalam ayat 1 Korintus 1 ayat 23 itu tidak berarti sikap hidup, etika dan moralitas hidup umatnya yang tidak benar. Itu bukan artinya demikian. Ya, tetapi inti Injil, ya, yakni berita tentang kematian Yesus di atas salib menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya Tuhan. Ini penting sekali. Ya, saudara sekalian, hidup kita tidak boleh melanggar etika yang benar. Hidup kita tidak boleh berkanyang dalam dosa perzinahan. Itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Iya, kita nggak boleh lakukan hal itu. Jadi batu sandungan di sini bukan berarti demikian. Tapi batu sandungan dalam 1 Korintus 1 ayat 23 ini mempunyai arti inti Injil. Yakni berita tentang kematian Yesus di atas salib menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian. Nah, sekarang selanjutnya. Tadi kita menyinggung dari sudut tidak berarti. Ya, dari negatif. Sekarang kita nyinggung dari sudut yang positif. Ayat ini berarti yang pertama, hubungan vertikal tidak mengabaikan tanggung jawab horizontal. Hubungan vertikal tidak mengabaikan tanggung jawab horizontal. Ya, saudara sekalian. Nah, teladan pertumbuhan manusia Yesus. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu pertumbuhan manusia Yesus. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Today's English Version dikatakan Jesus grew. Yesus bertumbuh both in body and wisdom. Keduanya dalam tubuh dan hikmatnya. Gaining favor, disukai with God and man, disukai oleh Allah dan manusia. Terus sekalian, dalam hidup Yesus ada keseimbangan hubungan vertikal dan horizontal. Kita tidak boleh hanya mengutamakan salah satu pihak saja, hanya vertikal saja dan mengabaikan hubungan horizontal. Atau sebaliknya, kita hanya menekankan hubungan horizontal, tidak memperhatikan hubungan vertikal. Tidak. Ya, dalam hidup Tuhan Yesus ada keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Ya, saudara sekalian. Nah, sikap tidak benar dari imam dan orang Lewi terhadap korban perampokan dan hampir mati. Imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang begitu taat di Bait Allah di Yerusalem waktu itu. Tapi ketika mereka melihat ada korban perampokan dan bahkan hampir mati di pinggir jalan, mereka
jadi acut tak acut. Sudah lihat dalam Lukas 10 ayat 31 dan 32. Dikatakan apa? Kebetulan ada seorang imam. Ini biasa melayani di Bait Allah. Turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Dia tidak memperhatikan dan tidak mau menolong orang yang hampir mati ini. Demikian juga seorang Lewi, ya, melayani juga di Bait Allah, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi mereka begitu setia di Bait Allah, tapi mereka mengabaikan pelayanan orang-orang lain yang hampir mati. Ya, di sini dalam konteks korban perampokan itu. Sekalian. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, jadi inilah contoh yang tidak benar daripada imam dan orang Lewi itu yang mengabaikan pelayanan bagi sesamanya, ya, sekalian. Nah, kalau kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan atau vertikal, maka kasih agapenya akan dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, vertikal, maka kasih agapenya, karena Allah itu Allah agape, ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah agape. Maka kasih agapenya akan dipantulkan dalam kehidupan kita sehari. Ini horizontalnya. Nah, sekalian, nah kalau kita memperhatikan, ya, Allah agape, 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, sudah lihat gambar ini, ya. Kalau kita lihat bulan pada bulan purnama, ya, kelihatan ada sinar. Ya. Padahal bulan itu nggak punya sinar. Bulan hanya merefleksikan sinar matahari. Ya, hidup kita pun sama. Kalau kita menjadi terang dunia, Yesus berkata, engkaulah terang dunia, berarti hidup kita harus merefleksikan sinar kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari. Seperti bulan merefleksikan sinar matahari. Oh, puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, ayat ini berarti hubungan vertikal yang rusak akan berakibat hubungan horizontal yang rusak juga. Ya, terus sekalian, Ibrani 11 ayat yang keempat dikatakan, karena beriman maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena beriman maka Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain. Oh sekalian, kenapa? Kain tidak percaya kepada Allah. Ya. Dia pikir semua berkat yang dia punya itu semua adalah hasil usahanya sendiri. Ya, dia nggak percaya pada Allah. Sehingga persembahannya tidak diterima oleh Allah karena tidak berdasarkan pada imannya. Ya, akibatnya Kain iri kepada Habel yang diterima oleh Tuhan persembahannya, dan karena irinya sudah menguasai dia, akibatnya Kain membunuh Habel. Sekalian, ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Jadi hubungan vertikal yang rusak akan berakibat hubungan horizontal yang rusak juga. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Ayat ini berarti apa? Ayat ini berarti yang ketiga. Perdamaian dengan Allah yang benar, aspek vertikal, akan memampukan orang itu untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan sesamanya, aspek horizontal. Ya, lalu sekalian, kita baca sama-sama yang nomor 3 ini. Berdamai dengan Allah yang benar atau vertikal akan memampukan orang itu untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya. Itu aspek horizontal. Lalu sekalian, pertobatan Saulus sang penganiaya dan pembunuh orang percaya, yaitu orang Kristen, itu membuktikan hal ini. Lalu sekalian, Paulus telah didamaikan dengan Allah. Ya, dia diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus. Ya, dia bisa berdamai, akibatnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, dan bisa mengampuni sesamanya. Ya, bisa mengasihi sesamanya. Bahkan ketika dia aniaya, dia tidak membalas dengan aniaya lagi, tapi dia membalas dengan cinta kasih. Ya, Paulus telah didamaikan dengan Allah, yaitu diampuni dosa-dosanya. Akibatnya dia bisa berdamai dengan diri sendiri dan mengampuni sesamanya. Oh, puji Tuhan. Lalu sekalian, nah kalau kita membaca Roma 12 ayat 9. Kasihlah, agapelah dengan ikhlas. Bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Agapelah dengan ikhlas.
cinta kasih yang meskipun yang tanpa syarat itu. Ya, kalau kita mengasihi dengan agape yang ikhlas, maka kita akan membenci yang jahat dan berpegang kepada apa yang baik. Terus sekalian, kalau kita melihat yang Roma 12 ayat 17 sampai 19. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Jangan kita bikin masalah. Jangan kita bikin kekacauan. Jangan kita bikin kerugian bagi orang lain. Ya, dari pihakmu dikatakan. Berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Sekalian, kemudian dikatakan, saudaraku, janganlah sekali-sekali membalas dendam. Janganlah sekali-sekali membalas dendam. Biarlah Allah yang menghukum. Itu bagian Tuhan yang boleh membalas dendam. Kita manusia kasih saja. Ya. Sebab dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas, itu kata Tuhan. Aku yang akan menghukumnya, itu kata Tuhan. Tugas kita apa? Ya mengasihi, mendoakan. Tapi kalau Tuhan, sudah waktunya Tuhan untuk membalas dosa orang itu haknya Tuhan. Ya, kita tugasnya hanya mengasihi, kita hanya mendoakan orang-orang itu. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, sebagai poin terakhir ini dari khotbah saya ingin mengutip doa Francis Assisi. Ya, ini pendiri daripada Ordo Fransiskan dalam gereja Roma Katolik. Doanya ini terkenal sekali dan indah sekali. Ya, doa Francis Assisi. Lihat ya. Dikatakan, Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Selanjutnya. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur, bukan dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima. Dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati aku bangkit lagi. Untuk hidup selama-lamanya. Amin. Biarlah doa Francis Assisi yang begitu indah itu jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri sekalian, nyanyikan satu lagu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
perempuan saja. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Pria saja. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Bapa di surga, sungguh luar biasa. Kami bisa diselamatkan sungguh karena anugerah kasih-Mu saja. Engkau mengasihi kami dengan kasih agape yang tanpa syarat. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk memancarkan kasih agape dalam hidup kami sehari-hari. Untuk dengan pertolongan Tuhan mampu mengampuni orang lain yang mungkin bersalah kepada kami. Oh Tuhan, tolong kami. Roh Kudus dan kasih Yesus memenuhi hidup kami dan mengalir dan dalam hidup kami dengan mempraktikkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.